Bagi kamu trader pemula, trader profesional, ataupun trader yang cinta banget dengan emas, saya kenalkan kalian ke salah satu broker yang amat sangat bagus dari Indonesia, Forex IMF. Jadi tagline mereka itu adalah hashtag jadi trader jago. Kalian bisa start trading itu mulai dari 140.000 dengan lotnya itu adalah 0,01, jadi bener-bener kecil banget. Dan untuk kalian sebagai informasi saja ya, kalian harus tahu bahwa Forex IMF ini sudah mendapatkan izin Bapepti itu dari tahun 2005. Dan saat ini mereka mengeluarkan dua jenis tipe akun yang menurut saya menarik banget, yaitu untuk gold bagi para pencinta gold di seluruh Indonesia dan tipe classic. Jadi kalian bisa ngelihat trading lebih banyak dengan leverage 1:500 dan spreadnya rendah bagi gold classic, komisinya rendah. Minimum depositnya kalian sudah bisa ngeliat ya, 140.000 dengan minimum lotnya 0,01. Ingat bahwa dua akun ini itu free swap 7 hari. Ya, jadi spreadnya super tipis, komisinya rendah, free swap, dan juga kalian itu bisa dapetin hadiah. Otomatis banget kalian tuh bisa ngikuti program poin berhadiah dari Forex IMF ketika kalian mendaftar. Nah, kalian juga bisa melakukan overbook tuh dari akun yang lama. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar? Jadi ada dua cara teman-teman. Kalian tuh bisa daftar melalui Quick Pro, ya aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan kalian nanti tinggal daftarkan aja Gmail lalu lengkapi data diri kalian. Selebihnya kalian tinggal deposit dan bisa mulai trade-nya. Atau bagi kalian yang mungkin tidak punya Android atau tidak bisa mengakses Play Store, kalian bisa juga daftar di website. Kalian tinggal daftar, verifikasi, buat password, lalu kalian nanti tinggal lengkapi data-data ya seperti biasanya saja. Lalu deposit, dan nanti kalian tinggal download dan install MT4, login di MT4, dan kalian bisa mulai trade yang kalian jalankan. Menurut saya Forex IMF ini menarik banget untuk kalian bisa gunakan, kalian bisa dalami lagi sebagai broker pilihan kalian yang memang sudah terdaftar dan sudah terlisensi di Indonesia. September 2024 balik dengan saya pembahasan untuk XAUSD seperti biasa. Kita masuk dulu ke Saxo kita ngomongin di daily. Sekarang kita akan perhatikan pembentukan yang terjadi dalam dailynya Saxo. Teman-teman bisa lihat di sini kemarin market bergerak menembus yang namanya previous daily low-nya. So still strong, dia close bearish. Ya, saya sudah buatkan video kemarin, saya bilang jika ini adalah tanda yang bagus. Kenapa? Karena pembentukan base itu artinya sudah mulai ada sellernya lagi dan mulai akan masuk ke fase konsolidasi lagi. It means konsolidasi sama persis seperti ini. Ya, ini tinggal tunggu aja nih data nanti malam seperti apa ya, dini hari nanti lebih tepatnya. Now we check on this one. Sekarang teman-teman bisa perhatikan ini dia belum retest untuk area previous daily high. Lalu dia membentuk a new previous daily high lagi ya. Ini ada di 2587. Saya buletin aja 2587. Yap. Untuk closingannya always dia membentuk di bawah sini. 2583 ini sebagai patokan saya, equilibrium lah kalau saya bisa bilang. 2575 ini adalah previous daily low-nya di hari Senin, yang mana yang tadi di retest di sini 2576 tapi nggak berhasil close di atas tersebut. Masih dia hanya retest saja. Sedangkan untuk low yang paling low-nya di sini, teman-teman bisa perhatikan ada di berapa teman-teman? Jawabannya ada di 2560.8. Saya buletin aja jadi 2561 lah ya. Belum ke 2560. Saya buletin jadi 2561 aja. Nah, sekarang kita bisa perhatikan secara daily, kita tahu untuk pembentukannya ngomongin secara bias, it's totally bullish bias, teman-teman. Ya, ini bullish bias, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau kita bisa perhatikan, there's a big chance kalau misalnya seller masih akan masuk, there's a big potential dia akan masih mengalami drop yang signifikan untuk di hari ini ya. Bukan berarti kita sudah berganti menjadi seller, no. Tapi kita ngomongin secara consolidating movement, ya secara konsolidasi it's gonna be base dan akan membentuk yang namanya bearish momentum lah. Ya. Apakah kita akan fokus untuk mencari sell? No ya. Sekali lagi saya bilang, apakah kita akan fokus mencari sell? Jawabannya tidak. Dalam kondisi dia bullish sekencang ini, untuk bisa berubah menjadi seller, berubah nih totally kalian menjadi seller yang ngehold ya. Ya kalau misalnya dia close kayak gini, merahnya persis sama seperti penguatan di hari Kamis. Jadi kalau misalnya dia drop sekencang itu, ini anggap dari harga sekarang ya, maka next dia akan dengan candlestick seperti ini, maka dia akan clear atau stop di 2519. So totally jauh ya. Dan itu sudah pasti kita dapat alert lah untuk masuk sell ketika dia breakout 2560, 2555 dan lain sebagainya. Now we talk about H4. Balik ke Wanda, kita akan ngomongin di H4. Nah, kalau soal di H4 ini bagaimana? Di H4 teman-teman bisa melihat ya,
tidak berhasil membentuk yang namanya higher high, ya, melambat dan mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement-nya dari 2513, 2511, kita tarik sampai paling atas ini, 618-nya ada di berapa? 2539, which is di fair value gap-nya ya. Fair value gap candlestick hari Kamis. Ini kan hari Kamis kan ya. Fair value gap candlestick hari Kamis. Ada pembentukan fair value gap di sana. Ada 3 berarti, 1 di 2550-an, 2555, lalu di 2540-an ini, 2539, 2540 ini, lalu di 2530 bawah. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin di H1, which is adalah area di mana kita trading seperti biasa. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini saya hapus dulu biar nggak gitu pusing. 2590 kita still intact ya, tetap di sana, biarin aja. Yang kita perhatikan adalah pembentukan yang terjadi saat ini. Ini 2567, 2565 ini adalah area buy yang saya tentukan kemarin. Tetapi karena sudah masuk di area malam, sudah masuk news dan lain sebagainya, saya nggak perlu perhatikan lagi karena memang sudah selesai trade-nya. Now kita ngomongin dalam pembentukan yang lebih fresh aja. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada penurunan yang terjadi. Tentu dia nggak pernah membentuk yang namanya higher high. Ya, di sini high, lower high, lower high, lower high, lower high. Kalau misalnya ini kebentukannya sebatas ini, maka ini akan menjadi lower high lagi. Ya, sedangkan low-nya totally the same. Ya, selalu mengalami penurunan, penurunan, dan penurunan. Kalau misalnya saya lebarin untuk makan dia punya bawah ini, maka bentuknya kan seperti ini sebenarnya. Tapi jangan, kita ambilnya lurus saja. Ya, jadi kelihatan kalau misalnya ini sebenarnya minornya ini adalah bearish. Oke, minornya adalah bearish. Di mana aja sih level-level area yang penting-penting banget buat kita perhatikan? Pertama ini teman-teman. Nih, this is a base 2560, 2557, new base lah. Saya bisa bilang di H1 ya. Menarik kalau misalnya kita bisa perhatikan di sana. Tetapi ya kalau misalnya kita ubah ini menjadi garis, ya kita bisa tarik ini sebagai area support pertama ya. Resistennya ada di sini. Ini saya ambil dulu support dan resisten, kita menentukan base yang terbentuk dulu aja. Lalu di sini. Oke. Dan nanti di area bawahnya. Now we talk dari pembentukan yang ada. Teman-teman bisa perhatikan di sini drop signifikan, ini hasil dari news ya kan. News drop, ketahan. Di sini dia closing, lalu dia melanjutkan bullishnya. Ada beberapa kali LQ grab, ada beberapa kali ya dia volatile atau ngambil area-area di bawah itu, tapi nggak berhasil untuk melanjutkan penurunannya. Ini sampai ke 2560 tadi, 2561 lah kalau misalnya saya bulatkan. Teman-teman bisa perhatikan di sini candlestick strong bearish. Ini satu candlestick aja dorong turun ke bawah dan akan nge-retest this one. Ya, nge-retest di berapa ini? 2568 ya kan, itu 2568.9 lah. 2568 yang saya buletin sampai ke 2567. Dia akan nge-retest area 2568, 2567. Kalau misalnya saya ubah ini jadi M5, maka teman-teman bisa ngeliat jika ini adalah area yang menjadi new base. Up, drop, ketahan, up, nggak pernah nge-retest lagi, baru sekarang akan di-retest. Artinya apa? Saya akan masuk, bukan saya akan masuk sih, lebih ke arah ini adalah area yang oke untuk menjadi area buy scalping. Ya, ini buy scalping 10 pips 2568, 2567. Ya. Catatannya apa ya? Selama kalau misalnya kalian puter kalian puter ngeliat dalam pembentukan LTF-nya, lower time frame-nya, dia nggak berhasil breakout. Artinya apa? Dia still respect this zone. Jadi dia drop di sini, dia nge-respect sama seperti di sini. Up, drop, respect, up. Jadi up, drop, di sini dia nge-respect, masuk buy, scalping, up lagi. Harapannya kita. Nah, kita ngomongin di mana buy high risk-nya. Kan kita sudah ngomongin scalping-nya. High risk-nya tentu saya akan patok yang ini aja. Ini salah satu base yang bagus untuk saya patok, which is di 2560, 2557, 2558 lah saya buletin. 2558. 2560, 2558 sebagai area yang akan menjadikan buy high risk-nya. Sedangkan di bawah ini, teman-teman bisa perhatikan ini kan ada area juga ya, 2561 nih. 2561 dan kawan-kawannya. Ini untuk area 2561 dan kawan-kawannya ini mungkin saya akan jadikan patokan dulu aja sebagai zona nanti yang akan saya rilis seandainya memang nanti dia still going up, still strong untuk dipertahankan. Lalu sell di mana? Sell sebenarnya agak jauh teman-teman sekalian. Kalau misalnya saya ngomongin sell, itu sellnya masih agak jauh. Which is masuk di 2580-an lagi. 2583 di sini, 2582, 2583 itu baru saya akan masuk sell. 2582, 2583 sampai 2584. Jadi 2582 sampai 2584 itu saya baru akan masuk sell dengan catatan si 2584-nya nggak di breakout dan nanti di 2590.
Ya, ada 2 untuk area sell-nya. Apakah ada sell scalping? No, saya belum ada ketemu sell scalpingannya. Sedangkan buy nanti ada lebih banyak. 1, tadi teman-teman ingat 2560 sampai 2558. Lalu nextnya untuk medium risk sama seperti kemarin 2532, 2530. Nggak ada perubahan. There's no big changes di sana. Ya, nggak ada perbedaan yang mendasar. Paling nanti kalau misalnya dia retest 2560 lalu 2558 kita sudah profit, lalu dia drop kembali, baru nanti kita akan cari untuk entry di kisaran 2550. Ya, 2550, 2553, 2550, 2552 itu juga bisa. Yang penting apa? Teman-teman ketahui saat ini adalah strong untuk yang ini bukan strong ya. Ini maksudnya adalah bearish yang lumayan signifikan lah. Ada pembentukan bearish yang lumayan signifikan, turun dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi hal yang menarik bagi para seller. Kenapa? Karena mereka nggak perlu khawatir lagi nih untuk trade. Nggak perlu lagi nunggu-nunggu kapan ini dia akan berhenti, karena saat ini sudah totally berhenti. Jadi patokan saya sekarang sebenarnya sederhana teman-teman, yaitu di 25 di sini, high risk ini 2560 sampai 2558 dengan di atasnya. Jadi kalau sudah 2584 ini break, maka dia big potential lanjut ke 2590. 2584 itu area lebih tinggi dibandingkan area sekarang. Oke, semoga membantu. Teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan metode yang teman-teman jalankan. Jadikan ini sebagai referensi. Nanti bagi yang grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share mappingannya di dalam grup. Thank you.